Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita belajar tematik di kelas 2, tema 1 hidup rukun, subtema 1 hidup rukun di rumah, pembelajaran 5. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu 1. Siswa dapat menyebutkan makna ungkapan dalam kalimat yang santun. 2. Siswa dapat menuliskan makna ungkapan dalam kalimat yang santun. 3. Siswa dapat menentukan pengamalan sila Pancasila yang sesuai dengan cerita. Dan yang keempat, siswa dapat menceritakan pengamalan menerapkan sila ketiga Pancasila di rumah dengan bahasa yang sopan. Hari ini kita masih belajar tentang ungkapan. Ada yang masih ingat ungkapan apa saja yang telah kita pelajari selama 1 minggu ini? Ya, ada ungkapan buah tangan yang artinya oleh-oleh. Ada juga buah hati yang artinya anak. Ada juga ungkapan tinggi hati artinya sombong atau congkak. Dan ada juga ungkapan cepat kaki ringan tangan artinya rajin bekerja. Kemudian, bacalah teks bacaan berikut. Judulnya Membantu Ibu. Jaka dan keluarga akan makan bersama. Jaka turun tangan menyiapkan makanan bersama ibu. Jaka membantu membawa lauk ke meja makan. Ibu senang Jaka ringan tangan. Coba anak-anak, dari teks bacaan barusan, adakah kata yang mengandung ungkapan? Di sana ada kata turun tangan dan ada kata ringan tangan. Turun tangan dan ringan tangan termasuk ke dalam ungkapan. Turun tangan artinya ikut membantu. Jaka turun tangan menyiapkan makanan bersama ibu. Artinya, Jaka ikut membantu menyiapkan makanan bersama ibu. Ibu senang Jaka ringan tangan. Artinya, ibu senang Jaka suka menolong. Selain kata turun tangan dan ringan tangan, ada juga ungkapan yang lain, yaitu murah senyum, murah hati, dan naik daun. Murah senyum artinya ramah. Murah hati artinya suka memberi. Sedangkan naik daun artinya berada di puncak kesuksesan. Contoh kalimat dari ungkapan murah senyum. Bu Ise, kasih contoh seperti ini ya. Nana adalah anak yang murah senyum kepada semua orang. Artinya, Nana anak yang ramah kepada semua orang. Ungkapan murah hati, ibu beri contoh seperti ini. Kita sebagai umat muslim harus mempunyai sifat murah hati. Artinya, kita sebagai orang muslim harus mempunyai sifat suka memberi atau dermawan. Untuk ungkapan naik daun, ibu beri contoh seperti ini. Artis itu sedang naik daun. Artinya, artis itu sedang berada di puncak kesuksesan. Dari teks bacaan Membantu Ibu, di sana terdapat kalimat Jaka membantu membawa lauk ke meja makan. Kalimat tersebut menunjukkan adanya sikap rukun di antara anggota keluarga. Dengan saling membantu, pekerjaan terasa lebih ringan. Tahukah kamu bahwa hidup rukun dan saling membantu termasuk pengamalan Pancasila sila ketiga? Adakah yang masih ingat
bunyi dan simbol dari Pancasila sila ketiga. Bunyi Pancasila sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan gambar pohon beringin yang menunjukkan kita harus hidup rukun dan saling membantu dengan sesama. Contoh perilaku yang sesuai sila ketiga Pancasila sebagai berikut. Jaka dan keluarga makan rendang. Rendang adalah makanan daerah Sumatera Barat. Rendang menjadi makanan kesukaan Jaka dan keluarga. Perilaku Jaka dan keluarga sesuai dengan sila ketiga Pancasila, yaitu menghargai budaya dari daerah lain. Contoh lain dari pengamalan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan gambar berikut. Gambar yang pertama ada sekelompok anak yang sedang bermain permainan tradisional. Permainan itu menunjukkan adanya persatuan di antara anak-anak tersebut. Lalu pada gambar yang kedua, ada dua anak yang sedang berbincang-bincang atau berbicara dengan menggunakan bahasa Indonesia. Seperti yang kita tahu, bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu. Walaupun di antara kita ada yang suka berbicara bahasa daerah seperti bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Batak, dan yang lain-lain, tapi jika bertemu dengan orang lain yang belum kita kenal, ada baiknya kita berbicara bahasa Indonesia supaya orang lain juga paham dengan apa yang kita ucapkan. Lalu pada gambar yang di bawah itu adanya keberagaman budaya di Indonesia. Contoh di sana adalah tari-tarian. Setiap daerah mempunyai budaya yang berbeda-beda. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia harus menghormati dan mau mempelajari budaya daerah lain. Bagaimana anak-anak? Sudah cukup paham dengan apa yang Ibu jelaskan? Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya ya. Sebagai penguatan materi, hari ini Ibu akan memberikan latihan kepada kalian, yaitu mengerjakan latihan di buku PR tematik tema 1 halaman 21. Bagian A nomor 3, 4, dan 5, lalu bagian B nomor 3, 4, dan 5. Bisa dikerjakan di buku paketnya atau jawabannya bisa ditulis di buku tulis tematik. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.